Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 HPK akan mempresentasikan materi hari ini yang berjudul Badan Pengawas Obat dan Makanan atau bisa disebut dengan BPOM. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Lailatul Rohma dengan NIM 20401131. Yang kedua, Liana Nugana Puspa Williantino dengan NIM 20401133. Yang ketiga, Julfania Farasagita dengan NIM 20401134. Yang keempat, Afifi Nur Khalifah dengan NIM 20401145. Apa itu BPOM? Nah, BPOM itu sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Biasanya BPOM tertera dalam kemasan makanan, obat, dan kosmetik beserta dengan izin edarnya. Yang selanjutnya yaitu kode BPOM. Yang pertama yaitu MD. MD merupakan kode untuk produk yang dibuat di Indonesia atau merek nasional dalam negeri. Yang kedua yaitu ML. ML merupakan kode untuk produk yang berasal dari luar negeri, kemudian diimpor dan masuk ke dalam negeri. Yang ketiga yaitu SP. SP merupakan surat penyuluhan yang diberikan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan atau PKP. Yang keempat yaitu PIRT. PIRT yaitu merupakan pangan industri rumah tangga yang diberikan pihak Dinas Kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM. Yang selanjutnya yaitu tugas BPOM. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu obat dan makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Fungsi BPOM yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang kedua yaitu menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar maupun selama beredar. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengawasan sebelum beredar serta pengawasan selama beredar. Yang keempat yaitu mengoordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Yang kelima yaitu memberi bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan obat dan makanan dan menindak pelanggaran peraturan perundang-undangan. Yang keenam yaitu mengoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Yang ketujuh yaitu mengelola barang atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM. Yang kedelapan yaitu mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang terdiri dari yang pertama kepala. Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM. Dan yang kedua yaitu sekretariat utama. Sekretariat utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. Sekretariat utama dipimpin oleh sekretaris utama. Sekretariat utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM. Dan yang ketiga yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Aditif. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Aditif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Aditif dipimpin oleh Deputi yang mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aditif. Dan yang keempat ada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dan dipimpin oleh deputi, serta mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan.
Dan yang kelima ada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri atas 5 direktorat. Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak 4 subditorat. Dan yang keenam ada Deputi Bidang Penindakan. Deputi Bidang Penindakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Deputi, serta mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Inspektorat Utama. Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Inspektur Utama. Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Dan selanjutnya yaitu wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang pertama yaitu menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kedua, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya adalah Dasar Hukum Badan POM. Dasar hukum pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata cara lembaga pemerintah non-departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan sebuah lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia, terutama untuk memantau tanggal tahun kadaluarsa obat dan makanan yang beredar di seluruh masyarakat Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.